Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung aja membahas tentang materi pertama kemarin, yaitu yang berjudul mengenal dan mempraktikkan jenis-jenis ice breaking. Nah, ice breaking itu kegiatannya yang dilakukan buat mencairkan suasana saat orang-orang baru ketemu, atau ketika suasana lagi tegang gitu, bosan dan ngantuk. Nah, ini tuh biasanya dipakai di kelas, seminar, pelatihan, organisasi, atau kegiatan kelompok lainnya. Dengan adanya ice breaking, peserta ini jadi lebih santai, lebih akrab, dan lebih semangat buat mengikuti kegiatan selanjutnya. Nah, kalau misalkan diibaratkan, ice breaking itu kayak pemanasan sebelum masuk ke kegiatan utama. Jadi orang-orang yang tadinya mau malu-malu atau canggung gitu, biasanya mulai berani gitu ngobrol dan berinteraksi sama teman-temannya. Nah, di sini ada jenis-jenis ice breaking, yaitu yang pertama ada ice breaking perkenalan. Nah, jenis ini biasanya dipakai di awal kegiatan ketika peserta belum saling kenal. Nah, tujuannya itu supaya peserta tahu nama, asal, atau hal-hal sederhana tentang teman-temannya. Contohnya, setiap peserta diminta menyebutkan berdiri gitu kan, pasti menyebutkan nama dan alamatnya. Nah, bisa juga pakai permainan lempar bola. Siapa yang dapat bola harus memperkenalkan dirinya gitu. Cara ini tuh bikin suasana lebih santai dibanding langsung disuruh memperkenalkan diri satu persatu, pasti itu lebih tegang gitu ya. Terus yang kedua ada ice breaking gerak dan lagu. Nah, ini tuh dimana jenis ini cocok banget dipakai saat peserta mulai terlihat lelah atau kurang fokus. Nah, biasanya melibatkan gerakan tubuh atau kurang fokus. Biasanya melibatkan gerakan tubuh yang sederhana yang dipadukan dengan lagu atau tepukan gitu kan. Nah, misalnya peserta itu diminta mengikuti gerakan instruktur sambil menyanyikan lagu yang seru. Selain bikin suasana jadi hidup, kegiatan ini juga membantu tubuh jadi lebih segar dan semangat kembali. Nah, yang ketiga nih ada ice breaking konsentrasi, dimana ice breaking ini bertujuan melatih fokus dan kecepatan berpikir peserta. Biasanya ada aturan tertentu yang harus dilakukan sehingga peserta itu harus benar-benar memperhatikan instruksinya. Nah, contohnya nih, permainan tepuk angka. Nah, ketika fasilitator menyebutkan angka tertentu, peserta itu harus melakukan gerakan yang sesuai. Kalau misalkan tidak fokus, biasanya akan salah gerakan, dan itu tuh sering mengundang tawa kan, pasti, sehingga suasana itu jadi lebih cair. Yang keempat ada ice breaking bekerja sama. Nah, jenis ini lebih menekankan pada kelompokan ya. Peserta ini kan diajak untuk bekerja sama menyelesaikan suatu tantangan atau permainan. Misalnya puzzle secara berkelompok, atau memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain tanpa menggunakan tangan secara langsung. Nah, dari permainan seperti ini kan peserta biasanya berkomunikasi dan saling membantu gitu. Selanjutnya ada ice breaking kreativitas. Nah, ice breaking kreativitas itu biasanya dipakai untuk melatih imajinasi dan keberanian menyampaikan ide, kegiatan,
Nah, ini itu membuat peserta lebih aktif dan percaya diri. Nah, contohnya permainan sambung cerita. Satu orang memulai cerita, lalu peserta lain melanjutkan secara bergantian. Hasil cerita seringkali lucu dan tawa terduga sehingga membuat semua peserta ini tertawa gitu. Nah, ada juga yang selanjutnya jenis ini cara memperhatikan ice breaking. Nah, salah satu contoh yang mudah adalah permainan nama dan gerakan. Nah, pertama, semua peserta itu berdiri membentuk lingkaran. Orang pertama menyebutkan namanya sambil membuat satu gerakan sederhana. Misalnya, menyebut nama dan menirukan gerakan peserta sebelumnya, lalu memperkenalkan diri dengan gerakan baru. Permainan tersebut itu uh, uh, terus berlanjut sampai semua peserta itu mendapatkan giliran. Intinya ice breaking itu punya banyak manfaat. Suasana yang tadinya kaku jadi lebih santai gitu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.